Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan masuk di minggu yang keempat di bulan Oktober dengan seri burung-burung. Seperti di dalam awal pemberitaan firman Tuhan suara pembalaan, kita yakin percaya Tuhan menetapkan kita maupun di tengah-tengah dunia yang ada, ciptaan yang ada sekeliling kita dapat belajar banyak hal. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami untuk memandang kebesaran-Mu Tuhan, melewati semua perjalanan hidup kami, dari sekitar kami, alam ciptaan Tuhan, maupun semua kejadian yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami mengerti, mengenal hati-Mu Bapa, sebab apa yang Kau firmankan pasti jadi. Kami belajar untuk pegang firman Tuhan, karena janji Tuhan pasti digenapi. Roh Kudus urapi kami semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga ketika kami menghadapi kesulitan apapun, dan Engkau Yesus Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus bekerja, urapi kami semua. Haleluya, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, di minggu yang pertama dengan judul suara pembalaan, pandanglah burung-burung di langit. Tuhan memelihara burung-burung di udara, dan bagaimana kita sebagai anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Di minggu yang kedua kita belajar laksana Raja Wali, di mana Tuhan siapkan anak-anak Raja Wali untuk terbang tinggi bersamanya. Kita tahu bahwa angin pencobaan, semua kehidupan yang sulit, badai-badai yang ada, yang menghadang. Namun Tuhan menyertai kita, Dia bawa kita dalam kepak sayapnya untuk terbang tinggi. Di minggu yang ketiga kita belajar suara pengembalaan, di mana burung-burung gagak Tuhan pakai, Tuhan perintahkan untuk memelihara, untuk membawa makanan, yaitu daging dan roti kepada hambanya, yaitu Nabi Elia yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Di minggu yang keempat, judul suara pembalaan, lepas dari jerat penangkap burung. Sekali lagi, judul suara pembalaan hari ini, lepas dari jerat penangkap burung. Kita tahu di mana burung yang Tuhan kehendaki adalah terbang dengan bebas di alam yang dimana dia diciptakan. Burung-burung yang diciptakan Tuhan untuk menghiasi semua keindahan dari alam, bukan untuk ditentukan untuk ditangkap oleh manusia menjadi pet, ya, menjadi binatang piaraan. Namun burung-burung lepas bebas menjadi apa yang Tuhan kehendaki di habitat yang dia berada. Dan manusia juga Tuhan ciptakan dengan rencana Tuhan, supaya kita hidup dalam kehendak rencana Tuhan, bebas melakukan kehendak Tuhan. Kita akan lihat dari firman Tuhan Amsal pasal 1 ayat 17, lepas dari jerat penangkap burung. Saya akan ambil dari terjemahan bahasa Inggris NLT, New Living Translation, sebagai teks utama di Amsal 1 ayat 17 dengan bahasa Inggris NLT. Proverbs chapter 1 verse 17. Proverbs chapter 1 verse 17. If a bird sees a trap being set, it knows to stay away. But these people set an ambush for themselves. They are trying to get themselves killed. Such is the fate of all who are greedy for money. It robs them of life. Sekali lagi saya bacakan dalam bahasa Inggris. Proverbs chapter 1 verse 17. If a bird sees a trap being set, it knows to stay away. But these people set an ambush for themselves. They are trying to get themselves killed. Such is the fate of all who are greedy for money. It robs them of life. Dalam terjemahan langsung dari kata-kata yang ada di bahasa Inggris New Living Translation, dikatakan, jikalau seekor burung melihat ada jerat penangkap burung diletakkan, burung tersebut tahu untuk menghindari itu. Namun, ayat 18, namun orang-orang umat-umatku, mereka meletakkan maupun jebakan bagi diri mereka sendiri, dan mereka mengakibatkan mereka terbunuh oleh karena perbuatannya sendiri. Begitulah kehidupan mereka yang
rakus akan uang, dan mereka tidak mempunyai kehidupan karena dirampok oleh hal ini. Di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia ayat 17, sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Ayat 18, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Kita lihat ayat ini, ayat 17 di dalam bahasa Inggris. Jikalau seekor burung melihat ada jerat penangkap burung diletakkan, maka ia tahu untuk menghindarinya. Namun sayangnya manusia, dalam arti kata manusia, melihat ada jerat di depan mata, dia tidak menghindarinya, malah jatuh di dalam pencobaan tersebut. Kehidupan manusia terdiri begitu banyak, yaitu cobaan-cobaan, godaan-godaan, perangkap-perangkap yang diletakkan oleh si jahat, oleh keinginan mata, keinginan daging, sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Manusia tidak maksimal untuk melakukan kehendak Tuhan. Mereka terikat di dalam sangkar burung tersebut. Apabila seekor burung terjerat di dalam perangkap, yaitu jerat penangkap burung, maka ia ada di dalam sangkar. Sekalipun sangkar itu indah, namun burung tersebut tidak bebas di alam yang Tuhan ciptakan. Begitu pula manusia yang jatuh di dalam godaan cobaan, maka dia tidak menjadi maksimal. Dia ada di dalam sangkar yang pun dalam keterikatan, sehingga dia tidak bisa bebas melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia terikat dengan masa lalunya, terikat dengan pikirannya, terikat dengan godaan, dengan keinginan hawa nafsunya, semua yang mengikat dia, sehingga dia ada rantai yang mengikat, sehingga tidak bisa bebas melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita akan lihat bahwa manusia sangat berharga dan mulia, dan jauh daripada burung-burung yang ada. Kalau burung saja, dia dapat menghindari ketika melihat ada perangkap, ada jerat penangkap burung. Namun bagaimana dengan manusia? Ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan akal budi sehat, Tuhan berikan kemampuan, pengalaman, dan banyak hal yang Tuhan berikan pada kita, sehingga kita sanggup dimampukan untuk jauhi lepas dari jerat penangkap burung, yaitu dalam konteks kita manusia, di mana ada keinginan-keinginan kita yang harusnya kita menghindari, namun kita seringkali terjebak dalam keinginan tersebut. Kita lihat keinginan-keinginan apa saja, yaitu jerat penangkap burung apa saja yang menjerat manusia pada umumnya. Kita lihat di 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Luar biasa. Firman Tuhan ya dan amin. Apa yang Tuhan firmankan, ini hendaknya kita perhatikan sungguh-sungguh. Sehingga seperti seekor burung yang dapat melihat ada jerat penangkap burung, dia dapat menghindari. Sekiranya kita sudah dibekali dengan firman Tuhan, kita dapat menghindari hal-hal yang membuat kita terjebak dalam jerat dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita lihat di ayat 16 ini, semua yang di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. 3 hal ini. Keinginan daging, apa yang daging ini merasa enak, itu yang dikejar. Ya. Keinginan daging, hawa nafsu, semua percabulan maupun hal-hal yang kotor, semua keinginan-keinginan daging yang berlawanan dengan kebenaran firman. Keinginan mata, seenak mata memandang. Padahal Tuhan katakan,
mata ini adalah pelita bagi tubuh kita. Kita harus jaga apa yang kita lihat hari-hari ini. Tontonan yang kita lihat, YouTube ataupun show apapun yang kita lihat dari TV. Perhatikan apa yang kita lihat. Karena hari-hari ini banyak manusia jatuh di dalam perangkap apa yang keinginan mata melihat. Dan keangkuhan hidup, prestige, semua status, popularitas, keangkuhan hidup, ingin ternama, ingin populer, dan semua ambisi-ambisi dunia, semua itu adalah di dalam golongan keangkuhan hidup. Memamerkan diri, menganggap dirinya lebih dari yang lain. Semua ini adalah jerat-jerat penangkap burung yang kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harusnya menghindari. Lepas dari semua jerat ini. Jangan kita terkecoh sehingga jatuh di dalam cobaan atau godaan. Seperti di doa Bapa kami di akhir dikatakan bahwa kita doakan, Tuhan, jangan bawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup ini banyak godaan dan cobaan yang kita hadapi. Sekiranya itu pilihan kita untuk tidak jatuh di dalam pencobaan. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita percaya kuasa Roh Kudus menolong kita. Sehingga kita tidak ikuti keinginan daging, tidak ikuti keinginan mata, tidak ikuti keangkuhan hidup manusia ini. Karena kita tahu semua itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini yang masuk di dalam kebinasaan. Namun orang-orang yang percaya pada firman Tuhan, dia diluputkan. Di ayat 17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya yakin percaya, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, pergumulan apapun yang kita hadapi, sesulit apapun, percaya ada kelepasan dari Tuhan. Ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Untuk itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semuanya kita harus berani untuk tanggalkan, berani untuk menjauhi, berani untuk sungguh-sungguh menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yakin percaya ada kuasa Tuhan menyertai kita. Kita lebih dari pemenang bersama Yesus Tuhan. Bahwa Dia yang telah mati dan bangkit, kuasa yang sama memberi kemenangan pada Yesus, kemenangan mutlak. Itu juga yang Tuhan berikan pada kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat pemenang. Kita lihat di 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Seringkali manusia dalam kelemahan dagingnya, mata dan keangkuhan hidup, maka iblis yang memasang perangkap-perangkap ini, jerat penangkap burung ini, dia memasang di mana-mana, di tempat pekerjaan, di keluarga, di komunitas, dimanapun, dengan cara yang berbeda-beda. Maka kalau kita tidak menjaga hati kita, tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tidak hidup di dalam kebenaran, maka dengan mudah jatuh di dalam auman dari singa mengaum-ngaum. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Untuk itu saudara terkasih, kita sebagai saudara seiman, di dalam masa-masa seperti sekarang ini, saling kuatkan, saling doakan, saling menasihati, bahkan saling menegur. Kita lihat di mana keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, ini semua adalah jerat-jerat penangkap burung yang dipasang oleh si jahat, ya, iblis. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Seringkali ayat ini kita berikan bagi anak-anak remaja, kaum muda. Sesungguhnya firman Tuhan ini sebagai orang dewasa, semuanya kita harus jaga bagaimana pergaulan kita. Apabila kita bergaul dengan orang-orang benar, we walk with the wise, we become wise.
bergaul dengan orang bijak, kita juga menjadi bijak. Perhatikan siapa yang ada di sekeliling kita. Komunitas apa, pergaulan seperti apa yang kita hari-hari ini bergaul. Karena itu menentukan sekali. Sangat penting sekali. Di mana kita berada, pergaulan seperti apa. Ini menentukan sekali di dalam perjalanan kita. Apakah iman kita semakin kuat di dalam Tuhan? Apakah iman kita semakin lemah karena pergaulan yang salah, yang buruk, yang gosip, pergaulan yang melemahkan, menjatuhkan, yang bahkan menjerat, sehingga kita masuk di dalam hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Keinginan mata, keinginan daging, kangkuhan hidup, itu yang dipromosikan. Hendaknya kita jauhi dari semua itu. Mari saudara, kita perhatikan melihat di mana seekor burung saja ketika ada jerat penangkap burung yang ditetapkan, yang diletakkan baginya, namun dia tahu untuk bisa menjauhkan, menghindarinya. Namun sayangnya manusia, jebakan yang ada dia letakkan untuk dirinya dibunuh, dan dia kejar uang itu, dan itu it robs them of life. Jadi terjemahannya itu kehidupan yang sesungguhnya dia bisa nikmati, tapi karena dia mengejar, dia terjerat di dalam hal konteks di ayat 17 tersebut, 18-19 adalah uang yang dia kejar, maka dia terjebak dengan hal itu. It robs them of life. Mereka tidak bisa menikmati kehidupan yang Tuhan kehendaki. Orang-orang yang jatuh di dalam jerat penangkap burung dalam konteks keinginan daging, keinginan mata, serta kangkuhan hidup, maka kehidupannya suram, tidak ada masa depan, karena kehidupannya terjerat, terikat, dan dia tidak alami kelepasan. Kita akan lihat beberapa poin bagaimana seseorang dapat lepas dari jerat penangkap burung. Di mana ada jerat penangkap burung di depan ataupun yang diletakkan, kita dapat menghindarinya. Ada beberapa tips yang firman Tuhan ajarkan pada kita. Bahkan mereka yang terjerat, bagaimana untuk keluar lepas dari jerat penangkap burung tersebut. Ada yang kita harus hindari, ada yang sudah terjerat, harus lepas. Kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Ada beberapa poin ini, saya berdoa supaya saudara diberkati, dapat pakai ini, firman-firman ini memberkati sesama keluarga maupun teman, komunitas di mana saudara berada. Poin yang pertama, bagaimana seseorang lepas dari jerat penangkap burung ataupun menghindari, ya. Yang pertama, 1, hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya bahwa kita sadar Tuhan hadir, Tuhan ada beserta kita, sehingga kita menjauhi kejahatan, kita takut berbuat dosa. Itu artinya takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup bergaul dengan Tuhan, hidup di dalam pimpinan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita tidak akan sembarangan hidup, kita tidak akan sembarang berbicara, kita tidak akan sembarang menggunakan keuangan kita ataupun tangan kita, kaki kita melangkah di mana kita berada. Hidup kita takut akan Tuhan, bukan karena takut akan hukuman, tapi kita takut akan Tuhan karena kita tidak mau menyakiti hati Tuhan yang sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita. Dia Tuhan yang setia, sekalipun manusia seringkali berubah setia. Namun mari kita pilih untuk hidup takut akan Tuhan, sadar kehadiran Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita lihat di Amsal pasal 1, Amsal pasal 1 ayat 7. Banyak ayat-ayat takut akan Tuhan. Saudara bisa ketik takut akan Tuhan di internet, banyak keluar ayat-ayat takut akan Tuhan. Saudara bisa sebagai ayat hafalan, perenungan, dibacakan berulang-ulang, ya, per hari dan sebagainya, untuk membangun sikap hati yang takut akan Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan. Di ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan
adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di dalam perjalanan, dengan takut akan Tuhan, kita memperoleh pengetahuan, pengertian, maupun juga kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, arahan, dan sebagainya. Semuanya berkaitan dengan poin yang akan saya sampaikan di poin 2, 3, dan selanjutnya. Poin yang pertama ini takut akan Tuhan. Kita sadar siapa Tuhan kita. Kita mengenal Dia Tuhan yang benar, Yesus Kristus, Allah yang adil, Allah yang perkasa, yang berkuasa menolong kita. Kita takut akan Tuhan karena Dia yang memegang kehidupan. Dia yang memegang maupun kunci dalam seluruh kehidupan kita. Kesuksesan kita, keberhasilan kita, semua ada di dalam takut akan Tuhan. Permulaan dalam karier, kesuksesan, keberhasilan, sehingga kita tidak perlu jatuh di dalam jerat penangkap burung. Kita lihat di mana di dalam Amsal banyak sekali, ya, khususnya di pasal 1, dikatakan di pasal 1 ayat 1, Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan bagilah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya mendorong saudara terkasih membaca seluruh pasal Amsal 1 ini. Begitu luar biasa bagaimana orang yang takut akan Tuhan. Ini adalah awal dari semua keberhasilan, awal dari semua yang pengetahuan, awal dari semua perjalanan kita ke depan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak takut akan Tuhan, sesungguhnya dia memasang jerat, dia akan jatuh di dalam jerat, di mana yang diletakkan oleh maupun si jahat, iblis, dengan keinginan mata, dunia, keinginan daging, maupun gangguan hidup, yang dimana jerat tersebut membuat seseorang tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Poin yang kedua, lanjutan dari takut akan Tuhan. Poin yang kedua adalah terima nasihat dan peringatan. Di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan memakai orang-orang sekitar kita, memakai alam, memakai apa yang ada dalam kehidupan ini untuk mendidik kita lewat kebenaran firman Tuhan, lewat nasihat peringatan yang ada, supaya kita perhatikan. Kalau kita kurang pengalaman, mari kita belajar lebih lagi untuk mencari pengalaman. Bergaul dengan Tuhan hari demi hari. Kita mau terima nasihat dan peringatan. Sayang, seseorang yang luar biasa pintar, seseorang yang mempunyai kesempatan yang luar biasa, namun kalau dia tidak mempunyai kerendahan hati menerima nasihat dan peringatan, maka dia tidak bisa maju. Dia tidak bisa maksimal menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Sebaliknya, dia terjerat di dalam jerat penangkap burung, di mana dia terikat dengan pikirannya sendiri, dengan kemauannya sendiri, dengan cara maupun pemikiran dan perasaannya sendiri, sehingga dia tidak bisa bebas terbang tinggi, atau bagaikan raja wali ataupun burung-burung yang ada di langit. Saya minta saudara baca seluruh pasal di Amsal pasal 1. Saya akan baca beberapa ayat saja. Ayat 10. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Di ayat 15. Hai anakku, jangan engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Ada nasihat yang Tuhan berikan lewat ayah, lewat ibu, maupun secara jasmani ayah ibu kita yang peduli akan hidup kita, ataupun bapak ibu rohani yang Tuhan tempatkan, yang untuk menasihat, memberikan kita arahan. Hendaklah kita perhatikan sungguh-sungguh.
sehingga kita menjauhi diri dari semua hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Bahkan saudara terkasih baca di ayat 20 sampai selanjutnya, di mana Tuhan mau mencurahkan isi hatinya kepada umatnya. Namun seringkali manusia karena tidak bisa terima didikan, tidak terima nasihat, maka dia tidak menangkap apa yang Tuhan mau. Sehingga perjalanan hidup yang dia lewati sia-sia. Tidak dia ambil faedahnya. Apa yang sesungguhnya terjadi membuat kita lebih bijaksana. Biarlah kita menjadi a better person. Ya, apa yang terjadi di pandemi yang ada 1,5 tahun melewati yang begitu sulit, hingga kita masuk di dalam new era yang baru. Kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2021 ini, masuk di tahun 2022 dengan ketidakpastian yang kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Namun orang benar hidup oleh iman, bergantung pada Tuhan, terima nasihat, terima arahan, membuat kita bijaksana dan berpengertian. Dan saya percaya Roh Kudus yang menolong kita, sehingga hari-hari kita siap menerima nasihat dan peringatan. Peringatan seringkali tidak enak, karena itu adalah menggambarkan teguran ya, dari apa yang terjadi. Sekiranya kita belajar, jangan kita ulangi lagi, sehingga kita tidak masuk di dalam jerat tersebut. Keinginan mata, keinginan daging, maupun keangkuhan hidup. Di poin yang ketiga, kita lanjutkan poin yang ketiga. Tadi yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Yang kedua adalah terima nasihat dan peringatan. Yang ketiga adalah jalan hidup orang benar. Kita lihat di Mazmur 1 ayat 1. Jalan hidup orang benar. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tolong digarisbawahi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nanti saya tekankan di ayat 2 ini, ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita kembali di ayat 2, jalan hidup orang benar. Apa artinya jalan hidup orang benar? Yaitu kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara terkasih, baik kita berjalan, kita duduk, kita berdiri, hendaknya kita jauhi dari orang fasik, dari kumpulan pencemooh yang mencela, menghujat, dan haters. Ya, hari-hari ini sangat ada sebagian orang pekerjaannya adalah membenci, ya, membenci, mencela, mencemooh. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang ditebus oleh darah Yesus, mari kita menjadi pemberkat. Ucapkan berkat, membawa damai sejahtera. Kita menopang, mendukung, mendorong sesama kita untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup sebagai orang benar. Di sini adalah kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita saling menasihati dengan firman Tuhan. Kita kuatkan diri kita sendiri dengan firman Tuhan. Kita kuatkan sesama kita. Saya digerakkan Tuhan untuk rajin menaruhkan posting-posting di dalam WA status, yaitu kata-kata firman Tuhan, kata-kata yang membangkitkan, menguatkan, yang memberikan pengharapan kepada orang yang membacanya. Dan saya akan percaya di antara sekian orang-orang, apakah mereka orang yang sudah kenal Tuhan ataupun yang belum kenal Tuhan, sekiranya mereka dibangkitkan. Bagi yang belum percaya Yesus, mereka menjadi percaya pada Injil keselamatan. Jadi status saya setiap hari, saya membawa damai sejahtera Tuhan. Saya mempostingkan hal-hal yang dapat berguna bagi sesama kita manusia dan memberkati. Saudara baca di Yesaya pasal 28 ayat 10. Ayat 10. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu.
tambah ini, tambah itu. Itulah kebenaran firman Tuhan memberikan kita langkah demi langkah. Jalan hidup orang benar diatur oleh Tuhan. Semakin terang dalam rembang tengah hari. Kita lihat bahwa kehidupan kita bukan kita yang tentukan. Tuhan yang tentukan. Mari kita hidup jalan hidup orang benar. Kita perhatikan firman Tuhan line per line. Satu demi satu. Step by step. Garis per garis. Semuanya kita sungguh-sungguh perhatikan dan ikuti jalannya Tuhan. Yaitu firman-Nya. Sehingga di dalam perjalanan kita lepas dari jerat penangkap burung. Dan kita dapat maksimal terbang bagaikan burung-burung yang ada di langit. Maupun khususnya burung-burung yaitu Raja Wali. Kita lihat lanjut di poin yang keempat. Alami kemerdekaan sejati. Seseorang yang benar-benar merdeka hatinya, kehidupannya, maka dia sungguh-sungguh apapun yang menghalangi mereka, keterbatasan yang ada, tidak bisa. Karena dia sungguh-sungguh alami kemerdekaan sejati. Seperti Rasul Paulus, sekalipun dia ada di dalam penjara secara fisik, namun karena dia benar-benar merdeka dalam roh, maka dia sungguh-sungguh dapat memuji Tuhan, dapat menyembah Tuhan, dia dapat sungguh-sungguh lepas dari semua perasaan pikiran yang menawan dia. Dia dapat melakukan maupun menuliskan begitu banyak surat untuk membangun jemaat Tuhan selama dia di dalam tahanan. Kita lihat dalam kehidupan kita juga, apabila seseorang yang di dalam keterbatasan karena kesehatan, karena umur, karena faktor keadaan seperti pandemi ini, kita tidak bisa ke banyak tempat, ya, kita tidak bisa sesering ataupun seperti dulunya dengan bebas pergi ke tempat di mana kita pergi. Namun hari-hari ini kita sadari ada kemerdekaan sejati karena Yesus telah memerdekakan kita. Yesus, dia adalah anak manusia yang memerdekakan, maka kita benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang sejati karena Kristus yang membebaskan kita dari semua keterbatasan, kekurangan, dari semua kelemahan-kelemahan yang ada di dalam dunia ini. Namun bersama Yesus, kita lebih dari pemenang. Alami kemerdekaan sejati, sehingga kita lepas dari jerat penangkap burung. Kita hindari. Kita lihat di Yohanes pasal 8 ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu, yaitu anak manusia, yaitu Yesus Kristus, memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. When the Son set you free, you are free indeed. Sungguh luar biasa. Orang yang benar-benar merdeka, cara pandangnya, ucapannya, pikirannya, perasaannya, semuanya, yaitu di dalam kehadiran Tuhan. Takut akan Tuhan. Hidup jalan orang benar. Sungguh-sungguh terima nasihat, terima didikan, sehingga dia lebih bijak lagi, lebih lagi dia berpengertian, menjalani, mengambil keputusan, sehingga tidak terjerat dalam hutang, tidak terjerat di dalam dosa, maupun apapun, keinginan mata, daging, maupun gangguan hidup ini. Apa yang dikejar hari-hari ini, popularitas, maupun keinginan, ambisi-ambisi, kedagingan, semuanya ditaklukkan, semuanya ditundukkan kepada kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Roh Kudus berkarya menolong kita. Kita lihat di poin yang kelima sebagai poin terakhir, bagaimana kita lepas dari jerat penangkap burung. Yang kelima, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita sadari atau tidak sadari, kita di dalam peperangan. Peperangan ini kita harus selalu waspada, selalu berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga, sehingga kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Hari-hari ini kita harus melatih diri, dilatih Tuhan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga di dalam tipu muslihat iblis kita tidak jatuh di dalam jeratnya, sehingga kita tidak terantuk di dalam perjalanan kita mengiring Yesus. Karena rencana Tuhan adalah bukan kecelakaan bagi kita, tapi rencana kehidupan masa depan kekal untuk selama-lamanya bersama Bapa di surga. Mari kita perhatikan apa yang firman Tuhan katakan, perlengkapan senjata Allah. Kita baca di Efesus pasal 6. Efesus pasal 6
ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hari-hari ini kita janganlah menjadi lemah. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Batu karang yang teguh, gunung batu, keselamatan kita, pengharapan yang teguh, yaitu Yesus. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena ranjau-ranjau jerat-jerat yang dipasang tentulah tidak mudah dilihat. Dia akan memasang di tempat-tempat yang mungkin seringkali kita tidak melihat, namun ada di sana. Namun orang yang takut akan Tuhan, orang yang bijak, terima nasihat dan didikan, maka dia akan menghindari, dia akan lebih waspada. Dan Roh Kudus akan ingatkan ada titik-titik mana adalah godaan-godaan iblis, tipu muslihat iblis yang harus kita waspada. Sehingga kita tahu kalau jalan tersebut menuju kepada kebinasan. Hendaknya kita bijak, terima nasihat, dan jangan jalan lewat itu. Lewat jalan yang berbeda. Karena kita tahu, kita mau hidup takut akan Tuhan. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bukan apa yang kita lihat dengan kasat mata, tapi ada pemerintah penguasa di udara ini yang teritorial di wilayah tempat-tempat yang ada dengan segala macam jerat tipu muslihat yang ada untuk supaya manusia terus berbuat dosa semakin jahat, maupun dalam korupsi, maupun keinginan daging, perselingkuhan, maupun keinginan hawa nafsu, semuanya semakin dikobarkan oleh dunia yang sedang menuju kebinasaan. Namun orang benar, kita izinkan Roh Kudus menerangi, menginsafkan kita, sehingga kita hidup di dalam jalannya Tuhan, kita maksimal menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Di ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Begitu banyak bagian-bagian yang ditutupi, bagian dada kita, yaitu bagian hati kita. Kita harus jaga hati kita, ketopong keselamatan, menjaga pikiran kita, maupun perisai iman. Di dalam perjalanan ini ada panah api si jahat yang harus kita tangkis dengan perisai iman kita. Hanya Yesus, sekali Yesus untuk selamanya. Hanya Yesus jalan kebenaran kehidupan, tidak ada nama lain. Yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ucapkan, jadi maka itu pun jadi. Jadi semua bagian ditutupi. Terus, namun bagaimana dengan bagian belakang? Kenapa tidak ada senjata, yaitu perlengkapan rohani di belakang? Karena kita adalah sesama tubuh Kristus. Kita ada di depan, teman kita ada di belakang, saling membahu, kita maju bersama Yesus. Tidak ada yang mundur. Ya, kalau mundur kita akan diserang oleh iblis. Kita mundur, maka tidak ada perlengkapan di belakang. Kita harus maju, karena kita maju ke depan, teman kita yang ada di belakang, mereka juga melihat dari belakang, mereka juga ikut menopang. Kita semuanya barisan dan maju ke depan, karena Tuhan ciptakan kita dengan desain maju ke depan. Hidung, mata, telinga, semua dipasang untuk melihat ke depan. Mari, perhatikan sungguh-sungguh dalam seluruh perlengkapan senjata ini. Saudara baca ulang kembali, ya. Semua ini melindungi dari hati, dari pikiran, dari semua keberadaan hidup kita, supaya kita terlindung. Di ayat 18, tadi pedang roh adalah untuk menyerang, yaitu menyerang kubu iblis, ya, menyerang yaitu dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan, rema, ya, firman yang tepat pada sasaran. Di ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh,
dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara terkasih, doakan saya, doakan hamba-hamba Tuhan lainnya yang dimanapun berada memberitakan Injil, maupun lewat YouTube channel ataupun dalam ibadah onsite, dalam bentuk apapun. Kita topang mereka, kita doakan mereka, sehingga apa yang disampaikan maupun berita Injil keselamatan dengan penuh kuasa, sehingga orang-orang mendengarkannya diselamatkan. Saya bersyukur begitu banyak channel-channel yang dengan leluasa menyampaikan kesaksian bagaimana mereka alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan mereka alami perubahan, dan Tuhan panggil mereka menjadi hamba-hambanya yang setia. Kita bersyukur dengan masa-masa pandemi seperti sekarang ini, Injil bukan semakin terhambat, tapi Injil semakin luas diberitakan. Ini yang dimaksudkan kemerdekaan sejati. Karena orang yang benar-benar sudah mengalami kemerdekaan sejati, maka dia tidak tahan selain untuk beritakan Injil dengan menggebu-gebu kesaksian hidup dalam kehidupannya memberitakan Injil. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini jahat, di mana yang jahat semakin jahat, namun kita sebagai orang benar, mari jauhi dari jerat penangkap burung. Kita jauhi dan lepas dari jerat penangkap burung. Dengan 5 poin, saya ulang kembali. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, kita mau terima nasihat dan peringatan, sehingga membuat kita bijak dalam mengambil keputusan sehari-hari. Dan ketiga, yaitu kita mau hidup jalan hidup orang benar, yaitu kesukaannya adalah Taurat Tuhan, renungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kita mau ikuti jalan hidup orang benar. Yang keempat, alami kemerdekaan sejati, di mana Yesus yang memberi kelepasan bagi kita. Yang kelima, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Mari kita berdoa. Roh Kudus menyatakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi rema, kekuatan, bekal buat kami semua, supaya jauhi atau lepas dari jerat penangkap burung. Ajar kami, sungguh-sungguh mata kami memandang hanya kemuliaan Tuhan. Keinginan kami menyenangkan hati Tuhan, maupun semua keangkuhan dihancurkan dalam nama Yesus. Kami merendahkan hati, kami butuh kasih karunia Tuhan, kami butuh pimpinan Tuhan, sehingga membawa kami mengalami keberhasilan dan kemenangan yang sejati. Terima kasih Yesus. Damai sejahtera sukacita di bumi seperti di surga. Bapa, jangan membawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Terima kasih Bapa, sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah anak-anakmu yang saat ini mengalami sakit, Tuhan berikan kemenangan, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang mengalami kekurangan, Tuhan pelihara, Tuhan cukupi, Tuhan kirimkan burung-burung gagak untuk menolong mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau begitu banyak cara untuk memelihara umat-Mu. Yang butuh hikmat, Tuhan berikan hikmat, pertolongan, kemenangan dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara terkasih angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.